Langkah pertama, siapkan air panas di dalam panci. Kita lelehkan 100 gram margarin. Tambahkan 50 ml minyak goreng. Full margarin juga boleh ya, 150 gram. Selanjutnya kita aduk-aduk, kita tim sambil terus diaduk supaya lebih cepat meleleh seperti ini. Kalau sudah meleleh semuanya seperti ini, selanjutnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 5 butir telur. Di sini saya pakai telur ukuran sedang. Selanjutnya kita tambahkan 180 gram atau setara dengan 12 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok makan emulsifier. Di sini saya pakai SP. Kalian juga bisa pakai TBM atau Ovalet, pilih salah satu. Lanjut mixer dengan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai tertinggi sampai mengembang kental putih berjejak sekitar 7-10 menit atau disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Karena biasanya setiap mixer berbeda-beda. Nah, seperti ini sudah mengembang kental putih berjejak, tandanya berjejak. Apabila di mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini, matikan mixernya terlebih dahulu, masukkan 200 gram atau setara dengan 20 sendok makan tepung terigu. Masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Tambahkan juga 25 gram susu bubuk. Atau setara dengan 1 saset susu Denkau ya. Tapi di sini saya pakai susu bubuk kiloan. Selanjutnya tambahkan juga 1/4 sendok teh baking powder. Lanjut mixer kembali dengan kecepatan paling rendah. Cukup sebentar saja asal rata. Aduk-aduk terlebih dahulu supaya tidak ada tepung yang berhamburan ya. Nah, untuk mixernya cukup sebentar saja dengan kecepatan paling rendah. Seperti ini sudah cukup. Selanjutnya kita tambahkan 1 bungkus santan instan 65 ml. Dan kita masukkan margarin yang sudah kita lelehkan di awal tadi. Dan ini sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang. Selanjutnya tambahkan juga pasta pandan secukupnya. Lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal rata. Nah, seperti ini sudah cukup tercampur rata ya. Kemudian bisa kita matikan mixernya dan sisihkan mixernya karena sudah tidak kita gunakan kembali. Selanjutnya saya akan meratakannya dengan spatula. Ratakan bagian tepi-tepinya ya supaya semuanya tercampur rata. Aduk dengan cara teknik aduk balik seperti ini. Pastikan benar-benar merata, tidak ada bahan cair atau minyak yang mengendap di dasar adonan supaya nanti hasil bolunya ini tidak bantat ya. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup tercampur rata. Ini sudah cukup. Selanjutnya di sini saya akan mengambil sekitar 3 sendok makan adonan. Akan saya buat untuk motif di bagian atas bolunya ya. Untuk adonan 3 sendok makan ini akan saya tambahkan pasta coklat secukupnya. Bisa juga pakai pasta black forest atau pasta dark coklat ya. Lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur rata seperti ini. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya bisa kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya sudah menyiapkan loyang berukuran 20 x 20 cm, tingginya 7 cm. Bagian dalamnya sudah saya oles dengan Carlo yang saya buat dari 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan tepung terigu, dan 1 sendok makan minyak goreng ya. Selanjutnya kita masukkan semua adonan ke dalam loyang. Lanjut kita hentak-hentakan untuk meminimalisir udara yang terperangkap di dalam adonan ya. Nah, seperti ini sudah cukup. Langkah selanjutnya kita beri motif dengan adonan 3 sendok makan yang sudah kita beri pasta coklat secukupnya tadi ya teman-teman. Untuk motifnya bebas, mau di motif seperti apa. Tapi kalau mau sama seperti yang saya motif, ikuti yang saya contohkan di video ya.
Nah, ini simple banget ya kita buat motifnya. Kita garis-garis dulu seperti ini. Kemudian kita tarik dengan tusuk sate atau lidi. Bersihkan dulu dengan tisu. Kita searah dulu ya, agak berjarak seperti ini. Selanjutnya berlawanan arah di bagian tengah-tengahnya. Nah, simple tapi hasilnya cantik banget ya. Lakukan sampai selesai. Dan selanjutnya untuk adonan ini sudah siap untuk kita panggang. Nah, motifnya simple tapi super duper cantik. Sebelumnya di sini saya sudah memanaskan oven kurang lebih selama 10 menit. Untuk oven listrik panggang di suhu 150 derajat Celcius api atas bawah selama 55 menit. Saya taruh di rak bawah. Untuk oven tangkring panggang dengan api kecil selama 55 sampai 60 menit, taruh di rak tengah ya. Atau disesuaikan saja dengan oven kalian masing-masing karena biasanya setiap oven memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan setelah sekitar 55 menit saya oven, sebelum kita keluarkan bisa lakukan tes tusuk terlebih dahulu. Kalau tidak ada adonan yang menempel, ini artinya sudah matang ya. Nah, ini sudah matang, bisa kita keluarkan dari oven. Hati-hati, ini panas banget. Nah, ini sudah saya keluarkan dari oven ya, dan ini agak retak tapi nggak apa-apa. Hasilnya tetap bagus ya. Hentak-hentakan supaya bolunya ini tidak menciut. Lanjut kita pindahkan ke atas cooling rack. Kita lepaskan loyangnya ya. Nah, hasilnya super duper cantik banget. Ini tuh nggak ada yang lengket sama sekali. Tunggu sampai benar-benar dingin baru bisa kita potong-potong. Dan kalau sudah benar-benar dingin seperti ini, selanjutnya saya akan contohkan cara pengemasan dengan satu loyang seperti ini ya. Saya beri alas kertas rendah seperti ini, pindahkan dulu ke atas alas yang ukurannya sama dengan box laminasi yang kita pakai. Nah, kita dorong seperti ini. Jadi alasnya tidak kita masukkan ya, cukup kertasnya saja. Nah, bisa kita tutup. Selanjutnya kita bisa tambahkan stiker jualan kita supaya lebih menarik dan menambah harga jual. Nah, cocok banget untuk ide jualan ya, super duper cantik. Pokoknya untuk ide hampers, ide oleh-oleh ataupun acara lainnya ini cocok banget. Selanjutnya saya akan coba potong ya. Kerasa banget dari potongannya, super empuk, lembut, anti bantet, anti gagal. Nah, di sini saya akan potong jadi 3 bagian terlebih dahulu. Nah, ini super duper cantik banget, seratnya halus, empuk banget kayak spons ya teman-teman, anti bantet, anti gagal. Pokoknya ini cocok banget untuk ide jualan. Kalian harus coba di rumah ya, dijamin insya Allah anti gagal kalau ikuti step by stepnya dengan baik. Jangan di skip-skip supaya saat mempraktekannya ini berhasil ya teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Untuk memotongnya ini bebas ya, mau jadi berapa bagian. Dan di sini saya potong agak tebal ya. Seperti ini hasilnya cantik banget. Langsung aja di sini saya mau review ya. Dan saya mau coba. Nah, ini seperti spons banget ya teman-teman, empuk, lembut, anti bantet, anti gagal. Nah, dijamin ini nagih banget ya teman-teman. Saya coba bismillah. Ini enak banget, manisnya pas, wangi, empuk, lembut, moist, nggak seret sama sekali di tenggorokan. Cocok banget untuk ide jualan, sajian keluarga, sajian arisan, ide hampers, isian snack box, atau acara lainnya. Pertama kita siapkan wadah, masukkan 2 butir telur. Di sini saya pakai telur ukuran sedang.
Selanjutnya kita tambahkan 75 gram atau setara dengan 5 sendok makan gula pasir. Setengah sendok teh vanili bubuk, bisa juga pakai vanili cair ya. Setengah sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP, bisa juga pakai TBM atau Ovalet, pilih salah satu. Lanjut mixer dengan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai tertinggi sampai mengembang kental putih berjejak sekitar 5-7 menit atau disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, seperti ini sudah mengembang kental putih berjejak. Tandanya berjejak apabila di mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini. Matikan mixernya terlebih dahulu, tambahkan 30 ml susu cair atau bisa juga pakai santan ya. Tambahkan juga 75 ml atau setara dengan 11 sendok makan minyak goreng. Setengah sendok makan pasta pandan. Pewarna makanan hijau muda secukupnya atau bisa di skip ya kalau kurang suka. Lanjut mixer kembali dengan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal rata sekitar 30 detik. Nah, seperti ini sudah cukup tercampur rata ya. Kemudian bisa kita matikan mixernya terlebih dahulu. Tambahkan 100 gram atau setara dengan 10 sendok makan tepung terigu. Masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Di sini saya pakai tepung terigu protein sedang ya. Lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal rata sekitar 30 detik. Jangan terlalu lama ya di mixernya. Nah, seperti ini sudah tercampur rata ya, ini sudah cukup. Kemudian kita matikan mixer dan sisihkan mixernya karena sudah tidak kita gunakan kembali. Lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan sudah tercampur rata. Rapikan tepi-tepinya dan aduk dengan cara teknik aduk balik seperti ini. Pastikan tidak ada bahan cair atau minyak yang mengendap di dasar adonan supaya nanti hasil bolunya ini tidak bantat ya. Nah, ini akan saya bagi menjadi 2 bagian sama rata seperti ini. Nah, ini sudah siap untuk kita tuang atau kita masukkan ke dalam loyang. Di sini saya sudah menyiapkan loyang. Saya pakai 2 loyang ya, berukuran 20 x 10, tingginya 4 cm. Dan bagian dalamnya sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis. Saya juga alasi dengan baking paper, kemudian olesi kembali dengan margarin tipis-tipis. Untuk bagian tepinya tidak perlu dioles apa-apa ya. Langsung aja kita tuang satu persatu bagian adonan ke dalam loyangnya seperti ini. Kemudian ratakan supaya lebih merata, bisa kita hentak-hentakan seperti ini. Dan untuk meminimalisir udara yang terperangkap di dalam adonan, nah seperti ini sudah merata ya. Selanjutnya bisa kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan sebelumnya dan ini airnya juga sudah mendidih. Kemudian langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan yang sudah kita siapkan tadi. Ini langsung saya kukus 2 sekaligus ya. Kemudian tutup dan kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil atau sampai matang. Jangan lupa tutupnya diberi kain bersih supaya tidak ada air yang menetes ke permukaan adonan. Nah, seperti ini sudah 20 menit saya kukus. Kemudian bisa kita buka ya, dan hasilnya cantik sekali. Kemudian bisa kita keluarkan dari kukusan. Nah, ini sudah saya keluarkan dari kukusan ya, dan ini hasilnya cantik banget. Sebelum saya keluarkan dari loyangnya, saya akan sisir bagian tepi-tepinya seperti ini. Selanjutnya bisa kita keluarkan dari loyangnya, saya pindahkan ke atas cooling rack. Nah, kita lepas loyangnya ya. Nah, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Lepaskan baking papernya, yang satu udah lepas ya. Nah, ini akan saya tunggu dingin baru saya akan topping. Kalau sudah benar-benar dingin, saya lanjut topping dengan buttercream ya.
Untuk resep buttercream ada di video saya sebelumnya, nanti link resepnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Lanjut saya topping dengan keju parut secukupnya, atau bisa juga ditopping dengan apa saja ya, disesuaikan dengan selera. Kalau sudah ditopping dengan keju, saya akan topping juga dengan stroberi yang saya sisir 3 seperti ini. Atau bisa juga ditopping dengan cherry, atau tidak perlu ditopping pun ini udah bagus dan udah cantik, dan yang pasti rasanya enak. Nah, ini dia hasilnya ya. Langsung aja di sini saya akan kemas dengan box laminasi seperti ini. Dan untuk bagian bawahnya tadi udah saya alasi juga dengan kertas warna putih atau kertas renda seperti itu ya teman-teman, supaya lebih mudah untuk memindahkan ke dalam box laminasinya. Nah, rapikan. Nah, kita tutup ya. Cocok banget untuk ide jualan. Supaya lebih menarik, saya tambahkan stiker thank you seperti ini. Bisa juga ditempelkan stiker jualan kalian supaya lebih menarik dan menambah harga jual tentunya. Hasilnya seperti ini, super duper cantik. Dan lanjut saya akan coba. Dan yang satu saya coba potong ya. Nah, dari potongannya berasa ini tuh lembut banget, empuk, moist, anti bantet, anti gagal ya teman-teman. Nah, seratnya juga halus banget. Pokoknya ini cantik banget. Saya coba, bismillah. Ini enak banget, manisnya pas, empuk, lembut, anti bantet, anti gagal. Cocok banget untuk ide jualan atau berbagai macam acara. Kalian harus coba di rumah ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.